Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan materi transformasi. Walaupun transformasi di sini ada 4 macam, yaitu refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Untuk pertama kita akan membahas materi khususnya di refleksi atau pencerminan. Bersama saya Janaina SPD. Di sini refleksi atau pencerminan. Disajikan gambar di sini ada bangun datar A, B, C, D, E yang dicerminkan terhadap garis. Di sini ada garis yang berwarna pink yang merupakan cerminnya. Nanti dianggaplah itu garis M, sehingga menghasilkan bayangan A absen, B absen, C absen, D absen, dan ini bangun dan E absen ya. Refleksi atau pencerminan merupakan jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Seperti gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan contoh refleksi atau pencerminan bangun datar A, B, C, D, E pada garis M, di mana kita perhatikan ruas garis A absen itu dia tegak lurus dengan garis M, begitu juga B ke B absen, semuanya tegak lurus kecuali titik E ya. Tegak lurus tapi tidak terlihat karena dia berada pada garis refleksinya. Jadi pada cerminnya menjadi titik E. Jadi dia tetap apapun titik E absennya tetap ya karena dia terletak pada cerminnya, pada garis M-nya. Jarak A ke garis M itu sama dengan jarak A absen ke garis M. Begitu juga B ke M itu sama dengan B absen ke M. Ke garis M, C ke garis M juga sama dengan C absen ke garis M ya. Selanjutnya, jika diketahui sebarang titik dengan koordinat X, Y pada bidang kartesius, maka kita akan mendapatkan bayangan hasil pencerminan atau hasil refleksinya yang dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini, jika X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan X, negatif Y yang berubah itu nilai koordinat Y-nya. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, ya sumbu Y yang berubah adalah nilai X-nya menjadi negatif X, Y. Jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0, dia akan berubah menjadi negatif X, negatif Y. Jadi kedua-duanya berlawanan tanda. Yang tadinya X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y, X, dia akan menjadi berbalik. Yang tadinya X, Y, dia menjadi Y, X. Nah, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, selain berpindah tempat X, jadi Y jadi X, dia juga berlawanan tanda. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, dia akan berubah menjadi X-nya tetap yang berubah karena ini Y sama dengan, ingat nih, Y sama dengan yang berubah adalah nilai Y-nya. Menjadi 2 dikalikan nilai H-nya dikurangi dari nilai koordinat Y-nya. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, yang berubah adalah koordinat X-nya. Menjadi 2 dikalikan H-nya dikurangi koordinat X-nya, Y-nya tetap. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh 1. Di sini adalah pencerminan terhadap sumbu X, ada titik A, 3,4. Kita akan menentukan titik bayangannya A absen yang merupakan hasil refleksi titik A terhadap sumbu X. Kita lihat gambar, di sini ada titik A, 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Ini ada A absennya 3,4. Kita lihat di sini nilai X-nya tetap sama, yang berubah di sini adalah nilai Y-nya. Di mana jarak titik A ke sumbu X itu sama 4 satuan. Jarak A absen ke sumbu X juga 4 satuan. Nah, ini lihat tabel yang berubah tadi saya katakan itu dan X-nya tetap, yang berubah adalah nilai Y-nya. Untuk lebih jelasnya lagi, ini A-nya 3,4 direfleksikan terhadap sumbu X, A absennya, X-nya tetap, ya 3, yang berubah Y-nya menjadi negatif 4, ya. Sehingga A absen 3, negatif 4 merupakan bayangan dari A 3,4, ya, yang dicerminkan terhadap sumbu X. Contoh 2, titik B berada pada 2,3, kita akan mencarikan B absennya yang merupakan hasil refleksi atau bayangan dari B terhadap sumbu X ya. Nah, ini B 2,3. Ini sumbu X, sumbu Y. Jarak dari B ke sumbu Y itu 2 satuan ke arah kanan. Jarak sumbu ini B absennya dari sumbu Y itu juga 2
dua satuan tapi ke kiri ya. Sama jaraknya, sama-sama 2 satuan tapi satu ke kanan, satu ke kiri. Nilainya Y-nya sama. Jadi yang berubah di sini adalah nilai X-nya. Lihat tabel di sini. Jadi yang berubah nilai X-nya, Y-nya tetap. Ya, 2,3 ini B, 2,3 B absennya. Ya, X-nya berubah. Yang tadinya positif jadi negatif 2. Jadi kalau nanti dia negatif 2, dia berubah jadi positif 2. Jadi berlawanan tanda, X-nya berubah berlawanan tanda. B absen negatif 2,3 merupakan bayangan dari titik B 2,3 yang kita telah cerminkan atau kita refleksikan terhadap sumbu X. Contoh ketiga, titik C di sini di titik koordinat 4,4 kita akan menentukan C absen yang merupakan hasil refleksi atau bayangan dari titik C terhadap titik asal atau 0,0 atau kadang dibilang titik pangkal ya. Ini titik C 4,4, di sini C absennya negatif 4,4. Lihat kedua-duanya ya, jarak dari ini titik pangkal ke ini sama 1 2 3 4 4 satuan. Ya, 4 satuan. Jarak ke C absennya juga sama 4 satuan. Ingat yang berubah tanda ya, berubah tanda X maupun Y-nya, jadi berlawanan tanda. Tetap posisinya X tetap di X, Y tetap di Y, tapi berlawanan tanda. Nah, ini berlawanan tanda. Tetap ya, berlawanan tanda saja. Yang C 4,4 gimana nanti kalau 2,3? Kalau 2,3 ya nanti menjadi negatif 2, negatif 3. Jadi hanya berlawanan tanda saja. Jadi C absen negatif 4,4 merupakan bayangan dari titik C 4,4 terhadap titik asal atau 0,0. Kadang orang bilang titik asal O. Biasanya 0,0 ini dia. Ini pas di pangkal ini perpotongan antara titik sumbu X dengan sumbu Y ya. Selanjutnya contoh keempat, titik D berada pada titik koordinat 4,5 ya, kita cerminkan terhadap ini di absennya, di sini ada gambar. Nah, ini garis ini. Kalau kita lipat di sini pasti ketemu sama dengan yang sebelumnya. Kalau cerminnya dilipat, garis yang merupakan cerminnya, dia titik tersebut kita lipat akan ketemu. Ya, ini seperti ini juga. Ini D absen, D-nya 4,5, D absennya 5,4. Ini langsung berbalik ya, yang tadinya X, Y menjadi Y, X. Ini tabel. Ya, dia berubahnya di sini. Nah, menjadi Y, X 4,5, D absennya menjadi 5,4. Jadi D absennya 5,4 ya. Jadi 5,4 merupakan bayangan dari titik D 4,5. Selanjutnya, contoh kelima, titik E berada pada koordinat 7,5, kita akan mencari absen yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini ingat dia miringnya ke sini. Beda tadi miringnya ke kanan, ini miringnya ke kiri ya. Nah, ini E-nya 7,5. Ini kalau ditarik garis ini juga tegak lurus ya. Jadi kalau ditarik garis E diperpanjang ke E absen itu akan tegak lurus dengan Y sama dengan negatif X ya. Jaraknya juga sama dari titik pangkal ini, jaraknya ke garis ini sama. Ya. Nah, ini selain berpindah tempat X jadi Y jadi X, dia berlawanan tanda. Tuh 7,5 menjadi 7,5 menjadi negatif 5, negatif 7. Jadi E absen negatif 5, negatif 7 merupakan bayangan dari titik E 7,5 yang kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Contoh ke-6. Titik F berada pada titik koordinat 2,3. Di sini kita akan menentukan koordinat titik F absen yang merupakan hasil refleksi titik F terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, di sini kita akan melakukan proses perhitungan, tapi kalau dari gambar, kita gambar sumbu Y, baru kita tarik garis di sini. Ini garis Y sama dengan 1, ini yang agak tebal ini garis Y sama dengan 1 yang sejajar dengan sumbu X, tapi pas di titik Y sama dengan 1 di garis sini ya. Nah, ini F 2,3. Jarak 2,3 F dengan garis Y sama dengan 1 itu 2 satuan ya. Nah, ini juga 2 satuan tapi dia ke bawah. Ini kalau yang F ini 2 satuan ke atas dari Y sama dengan 1. F absen ini 2 satuan ke bawah dari Y sama dengan 1. Ingat X-nya di sini ini tarik garis lurus, ini pasti tegak lurus. Makanya nilai X-nya tetap, yang berubah adalah nilai Y-nya.
Nah, X-nya tetap, yang berubah nilai Y-nya menjadi 2 dikalikan H. H ini adalah 1. Nanti kita ganti hanya dengan 1 dikurangi dengan nilai sumbu Y-nya. Ya. Ya, Y-nya, X-nya, nilai X-nya tetap 2, yang berubah Y-nya. Y-nya kita rubah menjadi 2 kali H dikurangi Y. 2 kali ini hanya 1, hanya 1. Ya. Hanya 1 berarti ini 2 kali 1 kurang 3. Berarti 2 kali 1 kan 2 dikurangi 3 negatif 1. Sehingga kita peroleh E absennya 2, negatif 1. Jadi mana koordinat F absen 2, negatif 1 merupakan bayangan dari F 2,3 ya, titik F 2,3 terhadap garis Y sama dengan 1. Selanjutnya contoh ke-7. Titik G berada pada koordinat 4,3. Kita akan menentukan G absen yang merupakan hasil refleksi titik G terhadap garis X sama dengan 1. Nah, kita gambar di sini, kalau melalui gambar sumbu X sumbu Y-nya, baru kita gambar X sama dengan 1-nya ini. Pas 3 titik ini kita tarik tegak sejajar dengan sumbu Y. Jadi X sama dengan 1 ini sejajar sumbu Y. Kalau X sama dengan, dia sejajar sumbu Y. Kalau Y sama dengan, dia sejajar sumbu X. Jadi seperti contoh nomor 7. Nah, ini 4,3. Nah, jangan lihat dari sini kenapa berbeda. Nah, ini yang sama X-nya. Jadi yang berubah di sini adalah nilai X-nya. Y-nya tetap, ya, Y-nya tetap, X-nya yang berubah menjadi 2H kurang X. Nah, perhatikan di sini ini jarak titik G ke garis X sama dengan 1 tuh 3 satuan ke kanan. Kalau yang G absennya 3 satuan ke kiri dari X ini. Sama-sama 3 tapi 1 ke kanan, 1 ke kiri. Namanya kan pencerminannya. Jadi yang berubah, nah ini 4,3 menjadi G absennya negatif 2,3. Ingat Y-nya masih sama-sama 3, yang berubah G absennya. Nih dari 2 dikalikan hanya itu 1 dikurang 4 sama dengan negatif 2 ya. Jadi G absen negatif 2,3 merupakan bayangan dari titik G 4,3 ini ya, 4,3 terhadap garis X sama dengan 1. Selanjutnya contoh ke-8 di sini terbalik, di sini diketahui H absen yang merupakan 4,3 hasil refleksi. Jadi diketahui bayangannya, kita akan mencari koordinat titik H-nya asalnya setelah dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini yang harus kita pahami dulu dan kita ingat, jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, dia menjadi Y, X. Berputar ya. Nah, ini tinggal kita putar. Kalau H, Y menjadi Y, X, tinggal kita balik. Yang tadinya X, Y berarti menjadi Y, X menjadi Y, X, Y. Berarti 4,3 ini kan bayangannya tadi menjadi 3,4. Jadi titik asalnya tadi, awalnya si H tadi adalah 3,4. Contoh yang 9 di sini. Langsung saja. Ini ada titik J 6,2. Ini 2 kali refleksi. Pertama terhadap Y sama dengan X, kedua terhadap Y sama dengan 4. 2 kali refleksi ini. Yang refleksi pertama Y sama dengan X, kita tuliskan J-nya 6,2. Ini kan X, Y kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan X, dia berpindah. X jadi Y, Y jadi X. Berarti ini jadi 6,2 menjadi 2,6. Setelah itu dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Berarti yang berubah di sini adalah nilai koordinat Y-nya. X-nya tetap 2, Y-nya menjadi 2 kali H. Berarti Y-nya hanya kan 4. Berarti 2 kali 4 dikurangi 6. Y-nya 6. Jadi hasilnya 2. Jadi J double absen atau bayangan terakhirnya setelah 2 kali refleksi yaitu 2,2. Contoh terakhir di sini ada segitiga ABC dengan titik sudut A 2,3, B 5,4, C 4,2. Kita gambarkan segitiganya. Nah, hasil segitiganya ini hasil bayangan segitiganya setelah digambarkan. Bagaimana cara menggambarnya? Kita ingat ini X-nya tetap, yang berubah Y-nya yang positif jadi negatif. Nah, ini kita lihat A-nya ya. A-nya tetap, ini A absen ini. Nilai X-nya tetap, yang berubah Y-nya. B-nya juga begitu. Ini 5, di sini 5, yang berubah Y-nya jadi negatif 4. Ini C4, ini tetap X-nya 4, Y-nya 2. Nah, ini C absennya X-nya tetap sama, berubah Y-nya menjadi negatif 2. Nah, untuk pertemuan pada materi refleksi saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di
pertemuan selanjutnya pada materi yang berbeda tetapi masih tetap sama di transformasi.